Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang termasuk dalam kelompok 1 peserta latsar TPNS Kabupaten Morowali Utara angkatan ke-26 tahun 2021. Saya Muhammad Nur dan rekan saya Saudari Natalia Sampealo, Aprianto Ranti Padang dan Nur Fitri Sakina. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, di mana sebagai ASN kita dituntut untuk mampu mengaplikasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara di dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Natalia Sampealo. Kepada rekan Natalia Sampealo kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator kelompok atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa saat ini kita akan membahas mengenai aktualisasi semangat kebangkitan nasional guna memantapkan wawasan kebangsaan lintas generasi dalam rangka ketahanan nasional. Tentu setiap kali kita berbicara mengenai kebangkitan nasional, kita tidak lepas dari peristiwa berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1959. Kedua peristiwa besar tersebut terjadi pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, di mana saat itu rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Rasa kesadaran nasional seperti itulah yang sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Demi terwujudnya ketahanan nasional yang baik, tentu hal ini perlu didasari oleh adanya wawasan kebangsaan yang mumpuni bukan hanya kepada generasi muda bangsa, bukan hanya kepada para pendahulu bangsa, namun kepada semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali lintas generasi seperti itu. Nah, rasa kesadaran nasional seperti itulah yang sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali demi terwujudnya ketahanan nasional yang baik. Tentu didasari oleh adanya wawasan kebangsaan yang mumpuni, bukan hanya kepada kita generasi muda bangsa, bukan hanya kepada para pendahulu bangsa ini, namun kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali lintas generasi. Seperti sekarang ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan menjadi fokus konsentrasi kita dalam hal aktualisasi semangat kebangkitan nasional guna memantapkan wawasan kebangsaan lintas generasi dalam rangka ketahanan nasional, yakni yang pertama meningkatkan bela negara masyarakat perbatasan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan pengembangan energi baru terbarukan guna penghematan bahan baku fosil dalam rangka ketahanan energi nasional. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat kita dengarkan dari pemateri berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator kelompok. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Natalia Sampealo atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan masalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Kepada Saudara Aprianto Ranti Padang kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Prian Rante Padang, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai meningkatkan bela negara masyarakat perbatasan guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Seperti yang kita ketahui bersama, upaya bela negara bukan saja menjadi tanggung jawab TNI, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat perbatasan. Upaya meningkatkan peran bela negara masyarakat perbatasan dalam sistem pertahanan dan keamanan negara didasarkan pada landasan pemikiran melalui paradigma nasional yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah kondisi kehidupan yang masih sangat jauh tertinggal, dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat perbatasan adalah petani tradisional, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Selain itu, kondisi geografis yang strategis telah menempatkan Indonesia pada kedudukan dan peranan yang penting dalam hubungan internasional,
karena wilayah Indonesia yang sangat terbuka dari segala arah, sehingga memudahkan keluar masuknya tindak kriminalitas lintas negara yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Maraknya kegiatan ilegal yang terjadi di daerah perbatasan darat selain mempengaruhi aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan, kegiatan ilegal akan mengganggu laju jalannya pembangunan nasional di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional juga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada negara, sehingga cinta tanah airnya semakin mantap dan tumbuh jiwa patriotisme serta rela berkorban untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang akan mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Untuk meningkatkan bela negara masyarakat perbatasan, diperlukan peningkatan pembangunan nasional di daerah perbatasan. Maka disarankan adanya langkah-langkah yang lebih nyata, antara lain, pertama, pemerintah perlu merevisi kewenangan Badan Nasional Pembangunan Perbatasan yang selama ini hanya bersifat koordinasi, menjadi kewenangan yang memiliki otoritas operasional di lapangan, sehingga penyelenggaraan pembangunan di daerah perbatasan dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, pemerintah perlu melakukan evaluasi pada setiap tahap pelaksanaan pembangunan di daerah perbatasan, sehingga hasilnya dapat dikontrol sesuai program dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pendidikan, dan kesehatan di daerah perbatasan, serta memberlakukan insentif atau tunjangan bagi tenaga pendidik dan medis. Dan yang keempat, pemerintah perlu memperbanyak pos-pos pengamanan TNI Polri untuk mengawasi daerah perbatasan dari kemungkinan terjadinya tindak pelanggaran, tapal batas negara, dan kegiatan ilegal lain yang dapat merugikan negara. Ya, demikian materi yang dapat saya paparkan. Saya harap kita dapat menyadari pentingnya bela negara bagi masyarakat perbatasan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Aprianto Ranti Padang atas penjelasannya. Hal yang bisa saya tangkap dari penjelasan tersebut bahwa bela negara masyarakat yang berada di wilayah perbatasan merupakan sikap dan perilaku masyarakat sebagai warga negara yang diliwai oleh kecintaan terhadap tanah air guna untuk tegaknya kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selanjutnya kita ingin mengetahui bagaimana kita mampu mengaktualisasikan semangat kebangkitan nasional yang merupakan sejarah panjang dari kemerdekaan negara kita ini, guna untuk memantapkan wawasan kebangsaan lintas generasi seperti saat ini dalam rangka ketahanan nasional. Untuk itu kami persilahkan kepada saudari Nur Fitri Sakinah untuk memberikan penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk moderator tim saya, Muhammad Nur, atas kesempatan ini. Nah, dalam kesempatan ini saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit mengulik hasil dari bacaan kami, yaitu kumpulan jurnal yang dibukukan oleh Lemhanas Republik Indonesia tahun 2013. Dalam hal ini bertemakan tentang wawasan kebangsaan, bagaimana mengaktualisasikan wawasan kebangsaan lintas generasi melalui ketahanan nasional. Kita ketahui bersama bahwa dalam wawasan kebangsaan ada nilai-nilai bela negara yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam melihat kemajuan bangsanya sendiri. Nah, nilai-nilai bela negara tersebut dapat diaktualisasikan dalam berbagai sikap kehidupan sehari-hari, dan itu pun dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam buku yang kami review ini, dalam buku jurnal yang diterbitkan oleh Lemhanas tadi tentang aktualisasi semangat kebangkitan nasional. Baik, kemudian dalam jurnal dari Lemhanas ini yang dibukukan memfokuskan pembahasan pada wawasan kebangsaan lintas generasi dalam rangka ketahanan nasional. Yang dimaksud dalam lintas generasi di sini diantaranya bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam sikap-sikap bela negara yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sampai pada beberapa generasi selanjutnya. Satu poin yang saya kulik di sini yaitu mengenai pengembangan energi baru terbarukan atau biasa kita singkat ABT. Nah, ini erat sekali kaitannya dengan aktualisasi bela negara dalam bidang ekonomi. Kemudian, mengapa
pengembangan ABT ini perlu diimplementasikan sebagai nilai bela negara. Nah, dalam wawasan kebangsaan kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 33 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air adalah kekayaan negara dan salah satunya yang dimiliki adalah energi. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam termasuk energi. Nah, di sini bagaimana energi ini dapat terserap, dapat dikelola dengan baik ke semuanya, bahwa perlu diketahui juga bahwa energi itu tidak hanya energi berbentuk fosil seperti BBM saja, tetapi banyak jenis energi yang bisa untuk dilakukan daya saing atasnya. Nah, mengapa kemudian jurnal ini menitik beratkan pada ketahanan nasional dan salah satunya adalah ABT ini? Ingin disampaikan bahwa sepertinya dalam kesimpulan itu ingin disampaikan bahwa masyarakat Indonesia selalu menganggap bahwa energi itu hanya terbatas di fosil BBM saja, tetapi ternyata sangat banyak seperti itu, sangat banyak energi, baik itu energi angin, air, kemudian matahari, kemudian panas bumi dan lain sebagainya itu, dan itu semua akan merubah mindset masyarakat bahwa sebenarnya kita memiliki banyak sekali energi yang bisa dikelola seperti itu. Tetapi kemudian bagaimana dalam setiap pengelolaannya ini Indonesia, masyarakat Indonesia itu dapat bersatu seperti dalam perwujudan sila ketiga dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Karena apabila kita bersatu, apabila masyarakat bersatu dalam sebuah kebijakan, maka penting jadinya untuk baik untuk mengambil kebijakan oleh pengambil kebijakan itu sendiri. Kemudian pengelolaan energi terbarukan melalui partisipasi masyarakat ini diharapkan bukan hanya sekedar imbauan yang bersifat normatif. Perlunya optimalisasi, kemudian koordinasi, evaluasi, dan pengawasan berkelanjutan antara Kementerian ESDM, Kementerian Desa, kemudian pengembangan partisipasi masyarakat, dan Kementerian Pertahanan, sehingga dapat menciptakan pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan sebagai wujud dari bela negara dalam wawasan kebangsaan lintas generasi. Nah, apa yang terjadi ketika ekonomi kita ini maju? Nah, ketika ekonomi kita maju, maka investor tuh akan banyak melirik Indonesia untuk melakukan investasi. Nah, disinilah kesempatan kita untuk mengembangkan, untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara secara real, secara nyata dan langsung untuk perkembangan Indonesia yang berdaya saing internasional. Semua sikap-sikap bela negara ini tidak lain ditujukan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam bentuk nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Fitri Sakinah atas penjelasannya yang membahas masalah aktualisasi semangat kebangkitan nasional guna memantapkan wawasan kebangsaan lintas generasi. Demikianlah pembahasan materi masalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.